Bapak dan Ibu, mungkin agak berbeda ya undangannya kemarin. Ini dengan jumlah yang 3 atau 4 kali lebih banyak. Terutama biasanya di Jumat Agung yang jam 3 itu sekitar tahun yang lalu sekitar 1.600 sampai 1.700 orang. Ya. Di gereja kita ada 2 kali misa, jadi otomatis kita benar-benar angkat ketat untuk supaya flow-nya dari ritmenya dari satu bagian ke bagian lain dapat berjalan dengan lancar. Karena kalau satu bagian saja agak lama, berarti akan menggeser waktu yang ada. Karena butuh waktu 1 jam, 1 jam untuk menguatkan kendaraan dari misa yang pertama, belum lagi misa yang kedua itu kadang-kadang 1,5 jam mereka sudah datang. Jadi otomatis bukan saja asisten imam, tetapi juga bisa kur, kemudian tata laksana, dan semua petugas liturgi itu harus berkesinambungan. Jadi habis ini, habis ini. Jadi tidak ada keraguan. Nah, sebelum saya masuk ke sini, jadi yang penting mungkin sudah dilakukan adalah begitu datang pasti ada koordinatornya. Tiap bisa ya, tiap tugas ada koordinator, dia mengecek. Dia tugasnya itu mengkoordinir berapa? 12, 15, 18, bahkan yang ini bisa mencapai 22 orang. Jadi koordinatornya harus mengecek keseluruhan apakah ada yang terlewat nggak. Tapi dalam kondisi nanti selama pekan suci itu kita lihat aja dalam misa mingguan itu dinamis ya. Umat itu tidak bisa kita perkirakan. Misalnya misa jam 5 sore, tanya umat gimana? Oh di dalam masih sepakat di depan adorasi masih kosong. Sampai berjalannya waktu, umat kan datang sampai bahkan sampai bacaan juga datang atau penuh. Asisten kan nggak tahu karena sudah di depan nggak bisa melihat posisi di sekeliling petugas terlaksana yang tahu. Jadi apa yang sudah diputuskan pada saat sebelum misa di ruang ganti bisa dirubah. Siapa yang bisa dirubah? Pak Erik, Pak Denny, karena dia sebagai seksi jadi tata laksana, dan saya. Jadi untuk sementara ini 3 orang ini yang bisa merubah seperti apa nanti kita lihat. Ada seperti apa. Nah, kemudian datang jangan mepet, karena ini kan kita tahu sendiri. Sekarang pertama dan ini kan misa kata-kata sore Jumat jam 3 dan Minggu Paskah itu seperti biasa. Sore biasanya kan hujan, macet dan sebagainya. Kami udah puasa, jadi hati-hati jangan sampai terlambat atau waktunya. Dan posisi tempat parkir juga nggak tahu nanti diarahkan arahkan kemana, mengikuti saja dari petugas yang bawa mobil. Mohon menggunakan dim mobil apa lampu, jadi supaya tahu oh ini ke gereja, ini yang ke rumah sakit. Terus berikutnya kesiapan segala macam ya, kesiapan fisik terutama, kemudian pakaian, persiapan hati perlu diperhatikan juga. Setelah selesai kemudian masuk kita di dalam sudah dalam kondisi hening. Nah, yang saya sampaikan adalah posisi adalah pastor ini 1, 2, kemudian ini kalau lengkap ya 3, 4, 5 di ujung-ujung semua, kemudian 1 ke kur. Nah, di sini itu 2 di ujung sini sama di ujung sini, jangan di tengah, kecuali 1 orang. Kalau 1 orang nggak mungkin kalau ditaruh di pinggir kita hanya ini aja yang diterima komuni, ini nanti kiri. Kalau 1 di tengah, ini sama berlaku kalau misa hari Minggu atau hari Sabtu atau misa yang lain seperti itu. Jadi
Kenapa itu dua di kanan kiri? Supaya umat akan masuk ke sini, karena di sini lebih longgar, lebih lebar. Ya. Kemudian juga kalau ada penambahan asisten lebih mudah. Kemudian di sini tuh di dalam ya, depan pintu utama itu di dalam. Mau 1, 2 atau lebih itu bisa di sini. Maksudnya apa? Supaya umat yang di sini pada waktu maju terima komunion langsung keluar lewat pintu ini. Karena kita tidak bisa memprediksi ya, kadang-kadang ada umat yang digeser-geser, jadi kursi ini kadang-kadang mepet gitu. Jadi akan sulit untuk flow masuknya. Jadi lebih baik di dalam diadakan supaya nanti akan dibantu oleh kota sama juga. Nah, yang baru adalah nanti kita bikin kemudian. Ini yang di Selasa depan patung Maria. Ini biasanya cuma satu baris, kan satu baris, kemudian langsung turun kan paving block, langsung ke tempat parkiran gitu. Tapi di sini nanti akan ada tenda setengah, jadi sama seperti pada saat Natal. Nah, ini itu seharusnya 2, jadi ini angkat ya, jadi ini anggap aja nggak ada 1 ya. Jadi rangkaian 2, biasanya itu di sini kan ada selokan, dari depan sampai selokan itu akan agak miring ke kiri. Kemudian di sini juga ada yang lurus. Kenapa posisinya seperti itu? Karena di sini layak. Jadi kalau ini posisi di sini lurus, pasti umat akan pegal leher jadi kita agak miringkan. Nah, posisi di sini adalah di sini ada 1 asisten imam, di sini 2 kalau bisa. Itu normalnya. Ditambah nanti di aula atas di sini 2, di panti 2, jadi 1 ke oma, 1 ke aula, bisa ke aula. Itu biasanya pertama. Karena kalau udah bisa kedua, biasanya tidak terlalu lagi banyak penuh. Nah, perlu diantisipasi. Terkadang apabila benar-benar penuh, seperti yang Jumat Agung, yang jam 3, ini di sini seharusnya kan kosong. Karena ini ada alur ke atas ke aula, biasanya kosong. Ini akan diisi oleh kursi juga. Jadi kursi yang dari kursi panjang, ada kursi yang dari aula, biasanya akan ditaruh di sini. Nah, ini kita paling bisa mengantisipasinya bagaimana alurnya supaya tidak mengganggu pada saat komuni. Ya, walaupun ini dadakan, kita tidak akan mempersiapkan sebelumnya bahwa di sini ada kursi, tapi akan selalu dadakan. Nah, mungkin kita bisa tarik yang mungkin yang sini sudah selesai, bisa dibantu di sini. Nah, begitu juga yang di sini tuh sebaiknya memang di dalam aja semua. Kadang-kadang ini dipotong di sini. Jadi di ujung sudutnya dari gereja dipotong di sini. Nanti kita lihat posisi bangkunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa atur supaya ada dam. Jadi supaya ada perputaran. Nah, yang perlu diingat adalah jangan sampai kita misalnya sudah selesai bertugas di sini, kemudian dari mana maju sampai depan sini. Kalau kita lihat di sini kan ada gang. Jadi ini sudah beres, bisa di sini bisa ada 2, 3, bahkan 4. Di sini cuma 1. Karena sempit, perputaran akan sulit. Jadi kita perhatikan benar-benar. Apabila mungkin pastikan kita laksanakan akan meminta setelah kita bertugas. Turun yang pertama setelah selesai, pasti akan kita lihat bagian mana yang masih kosong atau bagaimana yang masih penuh. Jadi diminta bantuannya. Jadi harus dilihat dulu bagian mana bisa di sini, jangan dipotong di sini. Karena saya pernah lihat waktu kapan, saya pikir dia maju ke depan, ternyata dipotong di sini sulit untuk ada manuvernya untuk itu sulit. Di sini jadi di sini sudah selesai habis, di sini masih banyak aja, tapi nggak bisa dibantu. Karena tidak ada space untuk perputarannya di situ. Ya, jadi makanya
hati-hati untuk posisi asisten imam. Jangan di situ penuh saya potong aja, nggak bisa seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu akan mengganggu lama. Kemudian nanti saya minta SDM-nya, memang ada sudah melakukannya, dan juga masih karena mungkin belum terbiasa. Misalnya saya sudah selesai, badan saya sudah selesai, ya sudah, saya langsung ke atas taruh di mata lagi. Nah, kurang dilihat bahwa di sisi kiri atau sebelah mana masih membutuhkan, masih panjang yang harus dibantu ya. Karena gini, kalau misalnya ambil contoh yang paling cepat bisa di sini ya, di sini udah selesai langsung naik ke atas. Padahal di sini baru cuma satu, asisten imamnya satu, atau di sini satu juga. Bisa tidak akan dimulai kalau asisten imam belum selesai semua. Jadi percuma bapak atau ibu yang sudah selesai naruh dua duduk tidak akan mulai bisa. Kan pasti akan menunggu yang lain selesai semuanya, ada 10, 15 selesai sampai terakhir, baru langsung akan membereskan psikologi dan sebagainya dikasih komisinya. Ya, jadi tolong diperhatikan itu, bantulah ke yang lain. Nah, terus kemudian kadang-kadang satu atau dua bisa dipakai. Ya. Atau juga misalnya pas bersamaan bapak mau ngambil ke tabernakel, ada asisten imam yang lewat juga, tanya bapak masih ada nggak? Kalau masih ada silakan bapak bantu di sana. Nah, kalau kondisi kayak gitu, karena dia tidur udah habis, tinggal itu bisa langsung duduk. Tetapi kalau misalnya nggak ada yang lewat, ya sudah ambil di tabernakel, kan tabernakel terbuka sama kasur belum dikunci, karena kan semua belum masuk. Jadi bisa dicek di situ. Kalau misalnya dari di tabernakel sudah habis, nggak ada si boi belum ada, ya sudah. Nah, tinggal kita bantu adalah memberitahu kepada asisten imam yang sudah selesai, dia masih banyak kan? Kalau dia masih cukup, kalau masih tahu itu di samping di depan adorasi itu mana yang tadi saya berdiri itu dibantu, minta dibantu dengan kondisi masih banyak. Tapi kalau tinggal 5 ya sudah nggak usah dibantu, pasti cepat habis. Kemudian apabila pada saat pembagian itu nanti akan dibantu oleh misinya. Gunanya misinya apa? Jadi memperhatikan umat yang tidak atau belum layak menerima komuni. Jadi belum dibaptis, belum komuni pertama, tapi mereka untuk maju. Karena ikut sebelah saya maju atau teman saya, karena pernah kejadian juga temannya maju, saya juga diajak karena saya bukan Katolik, masih Kristen atau lain. Nah itu bisa nanti kalau misalnya tidak ada senam, bisa kombinasi dengan tata laksana. Jadi nanti tata laksana yang akan mengikuti orang tersebut ditanya kenapa. Jadi nggak mungkin kalau asisten ikut ke belakang sana kan masih panjang, tinggal kasih tahu saja. Itu tolong dicek, diperhatikan. Kemudian kalau di aula sini paling di sini 2 kiri kanan, di panti juga 2, 1 dari omongan langsung naik ke atas. Jadi nanti terpisah, satu masuknya di pintu pertama, gerbang pertama, yang satu masuk pintu gerbang kedua. Dan nanti akan didampingi oleh misda yang membawa lilin. Nanti kalau hujan akan ada yang dampingi bawa payung. Posisi nanti kita akan siapkan di baris yang biasa, baris sebelah dengan lektor ataupun masuk, dan di belakangnya. Terutama kita menyiapkan yang cukup banyak itu. Kemudian saya mau coba ini ada beberapa, terutama untuk di sini ya. Di sini kan bisa bertiga, kan bisa 4. Nah,
di sini juga sama. Kalau misalnya satu, dua juga bisa, dan di sini juga dua. Mas Yunus, ragaan sebentar. Bisa ada bersama. Ini contoh kalau misalnya sendirian. Mas Aswin, enggak. Mas Aswin misalnya di sana sudah selesai membantu yang kedua. Posisinya sudah enggak maju ke sini aja. Saya di situ. Ya. Bisa saya lain. Ya, Mas Aswin bisa selesai di sini. Mas Yunus masih maju. Mas Yunus di sebelah kanan. Iya. Sebelah kanan, sebelah kiri sama hati. Enggak, yang penting posisinya di mana? Ya, sebelahnya. Ya, sini. Kalau Bapak dan Ibu lihat ya, kalau posisinya di sebelah di depan adorasi itu kan ada kiri kanan. Dengan pengertian ini, misalnya di depan adorasi Mas Yunus sendiri, berarti kan di tengah. Begitu ini masuk bisa dibagikan yang kiri, yang kanan. Ya. Untuk yang seperti yang di dalam, yang sebelah kiri atau yang paling kanan seperti dekat tembok, yang pada Maria atau pada Yesus, kan bisa terjadi sendirian, kemudian berdua. Itu kan posisi kalau di patung Yesus kan orang duduknya sebelah kiri kan? Semua sama. Nah, orang ngadep ke sini, ada ke kiri. Betul ini ke sini. Kalau posisinya merah, akan sulit gitu. Nah, kita begitu misalnya tadi satu masalahnya, dan begitu datang dua, agak kasih jalan. Jadi supaya yang di sini nggak masalah, di sini langsung ke kiri. Ya, tetapi ini dari Mas Yunus bisa agak belakang. Ini jangan apa? Ya. Seperti itu. Jadi nanti sama juga nanti berlaku di pintu utama. Di pintu utama kan dari sebelah kiri kanan, ada dari juga yang itu masuk. Pak, coba kalau bisa bertiga, posisi Bapak di mana? Bisa seperti ini, tetapi bisa juga Bapak di belakangnya maju. Bapak di belakang. Di tengah. Nah, jadi kita lihat situasi seberapa lebar, seberapa memungkinkan untuk bisa umat rolling. Jadi kalau ke Matius, oke, saya bisa ke sana. Yang ini juga sama, bisa ke sini. Nah, kalau di tengah, bisa ke sini, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi ada space untuk ke sana. Karena pasti di belakang sini kan ada pisinan. Jadi pisinan itu fungsinya memang ikut membantu, tetapi kadang-kadang membuat untuk emak. Nah, posisinya seperti ini. Kalau misalnya dia bisa menjaga sana lebih baik. Nah, ya juga. Jadi umat bisa ke sini, bisa langsung ke sana. Nah, jadi supaya kadang-kadang kalau dia ke sini kan terbatas. Dan umat yang di sini sama di sini. Jadi kalau empat juga sama. Jadi kalau empat mungkin nggak bisa karena terlalu lebar, jadi otomatis ada di taman. Nah, karena di sini, gitu. Itu trik-trik yang bisa kita lakukan. Nah, terkadang orang yang pertama di sini, posisi di sini, mungkin saya sudah nyaman begini. Begitu ada yang datang bantu, saya rasanya agak berat untuk kita. Mohon itu bisa dipahami, bukannya kita apa, jadi kita memposisikan supaya umat yang maju itu mudah untuk bermanfaatnya. Ya, seperti itu. Kira-kira dipahami. Ya, memang ini menjadi suatu satu kebiasaan seperti itu. Jadi jangan kadang-kadang saya lihat Bapak di sini, jadi tokoh dekat orang juga bingung, semua orang yang mana gitu. Jadi akhirnya dia kesini nabrak, jadi lebih baik begitu. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan bahwa
semua titik-titik itu adalah Anda semua yang akan membagikan. Enggak, setiap orang dia cuma satu orang aja. Tugas kita seperti biasa aja, seperti biasa. Jadi jangan digebet, pokoknya baru-baru ya jangan perasaan. Nanti ya dikasih yang nomor sama Pak Eko lebih mudah lagi. Pak Lukas juga akan berikan nomor kan nanti petugasnya 1, 2, 3. Ikutin aja. 1 di mana, 7 di mana, ikutin aja langsung. Kecuali yang nanti petugas yang buat kur sama yang buat panti biasanya enggak di nomor ya. Enggak. Nah, nanti kita pas bicara di uang ganti itu baru kita nanti bicara di situ. Gitu ya. Nah, tadi singgung masalah kur. Kur itu kan 3 baris sebenarnya. 3 baris supaya kita saya tuh paling sebel banget kalau melihat prodiakon yang tiba-tiba nyuruh mereka ngantri. Itu lama. Waktu itu cuma sebentar banget. Begitu komuni selesai itu mereka nggak nyanyi lagi, mereka udah latihan loh mereka itu untuk nyanyi lagi komuni. Jadi sebaiknya 3 baris itu sebaris pertama itu suruh mepet di dinding. Kita bagiin, yang 2 tuh mepet maju, kita kasih aja. Kayak saya minta saya belakang atas supaya bisa melayani juga yang di ruang adorasi, ruang adorasi. Cepet aja, ya nggak cepet banget kali, artinya sedang lah gitu. Tubuh Kristus itu cepat kan dibanding. Itulah makanya fungsinya kita datang sebelum minimal 15 menit ya, 30 menit bagus, 15 menit biasanya udah kumpul tuh orang kurni ya. Kasih tahu, kan biasanya kan pemimpin itu kan suka ngasih itu kan teks misa ke pastor kan, kasih tahu, Mas, Mbak, nanti tolong ya untuk pemberian komuni baris pertama di dinding, yang 2-nya akan maju ke depan supaya kita cepat ngasihnya. Nah, waktu bulan apa tuh pernah kita dikasih lagu ya, lagu khusus dari KWI itu kan, pernah kan dulu kan di sela-sela itu ada lagu. Kalau biasanya kan kosong nggak ada apa-apa gitu. Jadi kasihan umatnya lama ini nggak ada apa-apa, masih lama tuh baginya gitu. Ya jadi semua nih ini buat semua misa loh, nggak cuma ini aja, semua misa lo baik begitu aja. Kita biasakan untuk yang ke atas, yang masih muda-muda ini masih serius, corona ya kan. Biasanya yang miliknya yang muda-muda nih, yang masuk ke atas nih. Dengan kalau yang agak sedikit senior itu kan biasanya saya di depan Bunda Maria aja, di depan ibu-ibu di depan Bunda Yesus. Ya jadi nah dari sekian banyak ini Pak Eko yang ada hal lain ya, kebiasaan lain misalnya di pas Jumat Agung atau apa membawa itu kalau dulu kan pastor siapa yang nyuruh saya buat ada. Nah sekarang ada apa sih nih? Ada. Nah jadi kita masuk kampus satu pastor Donatus satu lagi Pak biasanya belum tahu, tapi biasanya pastor Donatus. Pastor Donatus yang belum tahu itu masih muda, mungkin dia masih oke. Ya, pastor Donatus pasti kita dibantu. Ya. Nah, tapi untuk pastor Donatus lebih dari didampingi saja. Walaupun asisten memang tidak membawa, atau didampingi. Ya. Artinya teman-teman harus siap juga. Kalau siap ini pasti dipilih tetap yang muda lah ya, masih berotot gitu maksudnya. Karena itu lumayan berat. Ya kalau cuma di bawah doang nggak berat. Kok lama-lama dikelilingin ya lumayan beratnya gitu. Ya, tapi tetap sih asisten bisa bertugas untuk mengambil salib itu di sakristri. Oh yang tidak menyanyi. Ya itu yang kata pastor, tapi karena kita ada sakristri. Jadi dari sakristri ke pintu utama adalah asisten imam. Tinggal nanti kalau misalnya pastornya sudah asisten imam yang megang, pastornya membuka. Nanti pada waktu keliling kita nanti tinggal lihat saja apakah pastor yang membawa atau kita tergantung pastor dengan pastor. Oke, baik. Mungkin itu aja. Nanti kalau udah dilengkapi dengan nomornya, nanti bisa kita ya. Atau Pak Eko berkenan saya masukkan dalam grup AI. Jadi Pak Eko masuk. Saya masukin ya. Dulu saya masukin Pak Eko dalam grup itu. Oke. Karena ini juga masih bisa dideteksi. Langsung buat yang ini nggak ada. Jadi bicara cuma satu, itu dua.
Nah di sini di samping biasanya ada juga. Nah yang di sini kondisional ya. Kalau biasa Oh iya, itu kondisional. ya itu kondisional. Itu dari atas ya Pak, dari sini langsung ke bawah kan? Bisa. Jadi biasanya sih ini penuh dulu, baru ke samping, baru ini sampai penuh ke sini, baru naik ke atas aula, baru sampai ke aula mandi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pesertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, saya mau nambahin sedikit Pak. Jadi ini kan bicaranya yang khusus untuk Pekan Suci. Yang khusus Pekan Suci mungkin nanti tata laksana pada saat pengarahan saya akan menyampaikan ya. Saya sudah buatkan panduan umum sama panduan khusus pada saat hari raya hari besar. Di situ yang tadi Pak Eko sampaikan tentang pada saat komuni, saya akan minta sesuai yang saya sudah bikin kemarin itu, petugas tata laksana wajib untuk berdiri di dekat asisten imam atau imam yang bertugas kalau bukan di depan altar. Setelah dia mengarahkan umat, setelah itu dia bergeser untuk berdiri di dekat asisten imam. Tugasnya apa? Dia akan melihat kalau asisten imamnya dua bersebelahan melayani umat itu aman. Begitu satu habis rostinya masih ada jalan. Tapi begitu habis cuma satu habis itu problem. Nah, petugas tata laksana yang dari asisten imam yang berdiri bersebelahan itu dia akan tarik. Nah, tolong Bapak Ibu kalau diminta pindah jangan ngotot. Ada berdua, Bapak Ibu berdua, bantu di sana yang kosong. Tolong itu diperhatikan. Jangan ngotot, jangan nggak mau pindah. Pasti asisten imam minta pindah karena di sana ada yang butuh segera bantuan. Ya ada kecengannya belum maju ke depan. Ya, Ada kecengannya belum ke depan. ini terutama yang di luar sana ya, yang di luar sana. Kalau di dalam gereja kan kelihatan, kalau yang di luar sana itu kan nggak kelihatan itu. Ya. Kalau bisa mulai akan ada briefing singkat seperti apa kondisi yang update saat itu, dan ada perubahan atau apa kita nggak tahu. Jadi bisa saya sampaikan di situ. Sesuaikan dulu itu yang dipakai. Ya. Begitu nanti pada waktu Bapak naik setelah Bapak kami akan naik, nanti kita kalau misalnya ada perubahan kita akan kasih tahu kode. Tapi kalau bisa tidak ada perubahan kita akan diam saja. Walaupun kita di pintu situ tapi kita akan diam. Berarti sesuai dengan yang sudah disepakati. Yang penting adalah kalau syukur-syukur kalau datang forum itu lebih gampang. Jadi setiap bagian misalnya di sini itu sudah dua, jadi di kiri dan kanan, kemudian di sini juga ada lebih gampang. Tapi apabila kondisinya wah ternyata mendadak yang datang kurang, jadi otomatis satu-satu. Yang penting semua bagian adalah isi satu-satu, terisi semua. Baru kita atur. Kemudian Kan kita kan di jadwal kan sudah ada nomor 1, 2, 3 gitu ya. Kalau seandainya misalkan kan udah ada plot nih nomor 1 situ kan nomor 1 misalkan depan samping pastor. Jadi yang nomor 1 tuh di pastor. Memang gitu Pak. Enggak gila. Soalnya yang selama ini tuh setelah diatur seperti itu, tapi pada waktu kita mau tugas dibagi lagi. Ini paling krusial karena umatnya banyak dan kita akan repot. Umat itu melihat. Saya kemarin ya waktu saya kan dari Semarang nih, sampai sakit sampai Semarang dan kayak itu rapat juga. Ini saya bela-belain di buat AI karena tanggung jawab yang luar biasa di dalam buat AI nggak datang kan. Terus saya bisa di Semarang hari Sabtu itu ramenya gila. Umat itu 6.000 ada. Separuhnya dari kita umatnya. Itu di Banyumanik, yang gereja Banyumanik. Gerejanya gede banget. Petugas ini berapa prodiakonnya? 12. Itu hari Sabtu. Kebayang nggak hari Minggu? Dibagi lagi Pak. Dan umatnya banyak banget yang hadir. Satu padahal itu. Kayak
misa Natalnya kita kayak sob, saya belum acungi jempol dan rapi sekali, masuk itu rapi. Jadi kembali kepada urutan. Jadi Pak Asmin makasih masukannya. Jadi nanti Pak Eko akan buatkan nomor itu, nanti kita sebarkan semuanya. Mereka matuhin. Tapi briefing tetap kita lakukan supaya pas hari H itu siapa yang memang tidak saya bilang Pak Dedi tadi memang nggak kuat ternyata kok saya kebagian libur padahal saya kan udah senior nih nggak bisa tukar ya nggak apa tukaran. Tapi kan itu ada bahasa di situ, nggak langsung tunjuk. Artinya nggak juga lu nomor 7 ya nomor 7 gitu, nggak bisa kaku. Tapi harus ada pembicaraan di situ. Jadi kita buat seperti itulah yang namanya juga pelayanan.